Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Tunisa dengan NIM A4102000016 dari kelas A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan pemikiran filsafat pendidikan tokoh Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum membahas pemikiran filsafat pendidikan tokoh Imam Al-Ghazali, apakah kalian tahu? Siapa sih Imam Ghazali itu? Seperti apa biografi kehidupan Imam Ghazali? Kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi seorang tokoh filsafat pendidikan, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali memiliki nama lengkap Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Beliau lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah dan menyandang gelar Zainuddin atau hiasan agama. Beliau hidup dengan sang ayah yang bekerja sebagai penenun wol yang dijual di daerah Tus. Menjelang wafat sang ayah, Al-Ghazali beserta saudaranya yang bernama Ahmad dititipkan kepada seorang sufi ahli dalam kebaikan. Beliau berwasiat agar mereka diajarkan berbagai macam ilmu yang telah beliau lewatkan, seperti belajar menulis Arab. Namun, setelah harta yang ditinggalkan sang ayah habis, sang sufi menyarankan agar mereka bersekolah secara formal. Imam Ghazali kecil adalah seorang anak yang gemar belajar. Ia mempelajari ilmu fikih di Tus kepada Ahmad Raskani. Setelah itu, ia mengembara ke Jurjan belajar kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili. Ia selalu mencatat semua yang didapatkan dan terkadang juga memberi pendapat. Setelah 3 tahun lamanya, ia menyibukkan diri di Tus untuk menghafalkan semua catatannya. Kemudian, ia datang ke Naisabur. Ia berguru kepada Imam Al-Haramain. Dirinya sangat bersungguh-sungguh hingga mazhab Imam Syafi'i, fikih ikhtilaf, ilmu perdebatan, Imam Usul, juga mahtik dapat dikuasainya. Al-Ghazali menetap di Naisabur sampai Imam Al-Haramain wafat pada 478 Hijriah. Setelahnya, saat ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizam Al-Mulk, ia menetap di sana hingga tahun 484 Hijriah. Kemudian dirinya berangkat menuju Irak untuk melaksanakan tugas penting. Beberapa lama kemudian, Al-Ghazali kembali lagi ke Tus. Ia mendirikan sekolah, menghatamkan Al-Quran, berkumpul dengan para ilmuwan, mengajar, dan lain-lain. Menjelang akhir hayatnya, Al-Ghazali rajin mengkaji hadis, menelaah 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali wafat di Tus pada Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya, yaitu di Tus. Setelah mengetahui biografi Imam Ghazali, selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran Imam Ghazali. Nah, pada pemikiran Al-Ghazali melakukan apa yang belum dilakukan ulama terdahulu, dan apa yang tidak bisa dicapai oleh ulama yang lain. Beliau berusaha mempelajari ilmu filsafat. Dengan keseriusannya, ia yakin akan mempelajari ilmu filsafat dan menguasai dari berbagai macam sumber tanpa bantuan dari seorang guru. Setelah memahaminya, dalam waktu setahun, ia terus-menerus merenungkan kembali, mengulainya, serta mengkaji nilai guna manfaatnya.
Kajian ikhtisar filsafatnya diceritakan dalam kitab yang berharga, Al-Munqidh min ad-Dalal. Al-Ghazali membedakan dari semua filsuf atas dasar banyak mazhab dan golongan dibagi menjadi 3 macam, yakni Dahriyun, Tabi'iyun, dan Ilahiyun. Dia menjelaskan kelompok yang pertama tidak meyakini bahwa adanya sang pencipta, pengatur, dan penguasa. Mereka itu ateis. Kelompok kedua yaitu mereka yang membahas tentang alam, keajaiban hewan, serta tumbuhan, dan ilmu anatomi hewan. Mereka berargumen bahwa jika yang mati tidak akan hidup, dan mereka tidak meyakini hari akhir. Mereka pun ateis. Kelompok ketiga yakni Ilahiyun, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles menyusun ilmu logika dan disiplin ilmu buat mereka. Seluruh pengikut kelompok ini menolak 2 kelompok yang pertama, yakni kalangan Dahriyah dan Tabi'iyah. Al-Ghazali juga menerangkan bahwa Al-Farabi dan Ibnu Sina merupakan 2 filsuf yang amanah dalam mengutip filsafat Aristoteles. Al-Ghazali membagi ilmu filsafat menjadi 6 bagian, yaitu ilmu matematika, alam, politik, logika, etika, dan ketuhanan. Yang pertama, ilmu logika, yakni ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ilmu ini tentang teori argumentasi dan analogi. Yang kedua, yaitu ilmu alam. Pembahasan alam antara lain langit, bintang, air, udara, dan sebagainya. Selanjutnya, ilmu ketuhanan. Pada ilmu ini, para filsuf mendapatkan banyak kesalahan karena mereka tidak dapat memenuhi bukti-bukti seperti yang mereka tentukan di dalam ilmu logika. Ilmu politik, ilmu yang terpusat pada kemaslahatan dan berkaitan dengan urusan duniawi. Ilmu etika terbatas pada sifat diri serta akhlaknya. Al-Ghazali mengatakan apa yang terdapat di kata filsafat pada masa lampau merupakan dari kesekian banyaknya tebakan atau mantra. Penerapan dalam dunia pendidikan. Imam Al-Ghazali mendesain pola pendidikan berdasarkan ajaran Islam mengenai faktor pendidikan. Beliau menyatakan tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka, yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjadi tauladan bagi murid-muridnya, serta mempunyai kompetisi dalam mengajar ditandai dengan penguasaan materi, sikap yang objektif, dan memperlakukan anak didiknya seperti anaknya sendiri. Adapun penerapan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali di masa sekarang dapat ditandai dengan munculnya model-model lembaga pendidikan yang mencantumkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulumnya. Karya ilmiah Imam Ghazali. Maqasid al-Falisifah, tujuan-tujuan para filosof. Karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Tahfifut al-Falsifah, kekacauan pikiran para filosof, yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Mi'fir al-ilm, kriteria ilmu-ilmu. Al-Malirif al-Aqliyah, pengetahuan yang rasional. Ihya Ulum ad-Din,
menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Al-Munqidh min Addi Afil, penyelamat dari kesatuan, merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Miskiat Al-Anwar, lampu yang bersinar banyak, pembahasan akhlak tasawuf. Minhaj Abidin, mengabdikan diri pada Tuhan, beriman kepada Allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan, karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Khalik. Al-Iqtisad fi Al-Iqtidad, moderasi dalam akidah, mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka. Ayuha al-walad, wahai anak, mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam. Al-Mustasyafa, yang terpilih, orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam. Iljam al-Awam an al-Kalam, tentang perkataan Tuhan kepada manusia. Mizan al-Amal, timbangan amal, tentang akhlak amal seseorang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pemikiran filsafat pendidikan tokoh Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan Anda semua mengenai siapa itu Imam Al-Ghazali, seperti apa pemikirannya, dan bagaimana penerapan di dunia pendidikan. Akhir kata, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.